hari-hari ini itu jadi sejak tahun 1886 ya. Jadi 1886 artinya nggak terasa sudah 150 tahun. Ya. Itu sebenarnya wilayah kedaulatan Nabi Isa selesai. Wilayah Kedaulatan Nabi Isa untuk menguasai dunia itu selesai. Jadi nunggu fase ini. Jadi kalau dalam bahasa Islam ini fase fatroh, ya. Jadi artinya kosong, ya. Jadi yang ada ya kekuasaan yang lawannya. Makanya ngobrak-ngabrik semua tatanan itu, ya. Memang sedang ada di fase menurun sebetulnya. Apanya? Iya. Bukan, karena memang ini sudah tidak ada. Jadi nunggu yang baru. Ya. Nah, ini kan fase fatroh, ya. Nah, jadi yang berkesempatan untuk menguasai dunia, ya fase yang disebut Illuminati-nya itu. Iya, jadi di situ ini yang harus kita pahami. Nah, Illuminati itu tidak punya negara secara teritorial. Ya dunia ini tempatnya. Ya, dia hanya bisa melewati menggunakan, ya kan, satu, yaitu menggunakan orang-orang yang cerdik pandai di negara-negara maju. Terus yang dimanfaatkan untuk kepentingannya adalah semua negara yang miskin, yang bodoh, yang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita, mengapa kok sulit ya untuk maju? Ya karena dibentuk oleh kondisi yang itu. Nah, makanya saya di dalam menulis buku Seks Siti Jenar itu, yaitu tahun 2002 kan nulis buku itu, saya sampaikan. Jadi pada zamannya Siti Jenar itu waspada terhadap kondisi ini. Makanya dia langsung melakukan perlawanan terhadap sistem yang ada pada waktu itu. Ya. Nah, jadi lalu di Jawa tersebarlah istilah, ya kan, nanti Sabto Palon kembali setelah 500 tahun lagi, ya. Kalau di dalam Pustaka Widasa Sangka itu 700 tahun setelah berdirinya Majapahit. Nah, Majapahit itu kan diindeks Raden Wijaya itu 1292, dibulatkan 1300 ya masuk tahun 2000. Ya. Nah, di situ dikatakan barulah terjadi kompetisi, ya, istilahnya antara munculnya generasi yang mengingatkan sama generasi yang tetap terus ya. Terus kan gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus, ya sudah, kita harus punya pendirian. Saya akan yang bisa menyampaikan sesuatu yang benar, ya kan. Ya. Nah, supaya anak cucu kita itu tidak ditindas, supaya anak cucu kita itu tidak nasibnya itu malang. Sebab kalau kita ini anak cucu kita nasibnya malang, jangan pernah berpikir kita terus bisa nanti ke surga atau ilmu makrifat, gak akan bisa. Nah, itu kan kita lahirkan, dia nuntut. Nah, aku kok dilahirkan oleh orang-orang yang demikian, kok nggak bertanggung jawab. Jadi di situ. Nah, jadi kalau waktu yang lalu kan Mas tanya kan, kenapa ilmu makrifat, ilmu anu kok masih mempelajari yang duniawi ini? Karena ini energinya. Ya, jadi di dalam ilmu Jawa itu dibagi 3 kan, suatu posisi kehidupan itu, yaitu posisi lahiriah, posisi batin, dan posisi luhur. Nah, alam luhur itu tidak terkait langsung tangganya dengan alam lahiriah dan batin. Jadi tidak terkait. Ya. Jadi sifatnya itu kuantum kalau dalam fisika. Jadi kalau kita lahirnya baik, ya, terus batinnya baik, baru ada kemungkinan bisa leap ke alam luhur. Nah, jadi di situ. Nah, maka yang diperbaiki lahir batin ini terus diperbaiki sampai akhirnya ada kesempatan itu. Saya itu sering guyoni. Ya kan orang Islam sudah punya makrifat, tokoh-tokoh, ada Rumi, ada anu. Tapi gitu, apa untuk dunia manfaatnya? Kita juga harus jujur.
Ya kan malah dikalahkan Barat kan. Tapi kita bangga kan dengan Rumi ya bisa menarik orang, diikuti orang jutaan di dunia miliaran. Tapi bagi kita dia melihatnya tidak begitu. Kita adalah manusia-manusia yang dipermainkan. Ya. Mereka sengaja menggunakan tokoh-tokoh yang bisa menarik. Jadi situ misalnya orang ya. Kalau orang Islam di Indonesia itu sangat kental dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Bisa-bisa itu berturutan dengan Nabi Muhammad. Soalnya kan selawatnya itu selalu, ya kan, selawatnya selalu dari Nabi Muhammad terus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani, kan gitu, ya kan. Nah. Tapi kan terus di situ di mana diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang hebat, ya kan, wali kutub dan sebagainya. Ya kan itu fakta yang diceritakan gitu loh ya. Jadi kita harus tahu itu. Sampai saya kecil itu juga belajar manaqib itu kan. Betul. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah habis makan itu tulang-tulang ikan yang sudah tinggal ini langsung dilemparkan jadi jago kembali, jadi ayam yang hidup kembali. Jadi seperti itu ya. Kalau dia minta ini jadi emas ya emas ya. Tapi itulah yang akhirnya menjadi kemelekatan kepada ya alam batin orang Islam. Nah itu sama dengan kita sudah mengisi cangkir itu dengan minuman sebelumnya. Nah, jadi kalau itu tidak dihilangkan, maksudnya tidak dituangkan dulu, disimpan di tempat lain hanya sebagai khazanah, diambil hikmahnya, ini nggak bisa ngisi. Kita yang baru ini nggak akan bisa ngisi. Padahal mungkin seharusnya berangkat dari kekosongan kan Pak? Ya memang, orang itu, ya. Dari kosong. Jadi cangkir Anda datang ke sini itu bawa cangkir kosong, bukan bawa cangkir isi. Kalau sudah membawa cangkir isi, nggak akan bisa ilmu yang disampaikan itu masuk. Ya, dan ini yang paling ditakuti oleh orang-orang Barat. Jadi di situ. Ya. Pak, kalau tadi Bapak menyinggung tentang hadrat-hadrat gitu, kan memang kalau di pesantren-pesantren memang sering sebelum kita sampai mendoakan orang tua gitu, itu dari yang paling sering kan disebut Syekh Abdul Qadir Jailani kan, gitu. Nah itu memang sebuah keharusan atau memang bisa langsung lompat langsung aja ke orang? Bukan, kan mereka ajarkan. Iya. Mereka ajarkan bahwa ini wasilah. Wasilah, silsilah dan wasilah ya. Wasilah kan, sebagai wasilah ya mereka nggak berani lepas karena wasilah itu sama dengan alat pengantar. Iya. Jadi mau ke Nabi tidak ada alat pengantarnya nggak bisa ke Nabi kan? Iya. Nah kalau sudah bisa ke Nabi ke Allah kan gitu. Iya. Nah, kalau dilepas? Harus dilepas. Harus dilepas justru? Iya kan. Makanya misalnya di Muhammadiyah tidak mengenal kan istilahnya tahlilan atau Syekh Abdul Qadir Jailani ya kan. Tapi kan Muhammadiyah itu juga part of kondisi yang ada. Iya. Jadi sama dengan melepas yang ini tapi sebenarnya masih gandolan yang ini. Masih seperti itu gitu loh ya. Jadi itu. Makanya kalau orang Muhammadiyah yang berani nulis Syekh Siti Jenar ya Profesor Ranu itu yang dari Gajah Mada itu ya. Pak siapa ini yang menulis buku Syekh Siti Jenar awal tahun 99 tahun 2000. Nanti dicari itu ya. Orangnya siapa. Kalau ini Pak yang sampai 8 ini nanti berapa sesi lagi itu referensinya dari bukunya Pak Osik. Apanya? Ini referensinya. Oh iya kan dari buku buku-buku yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ditutup sengaja kan oleh para itu kan gitu. Nah kita buka dan bukanya itu pun kita kan tinggal membanding perkembangan misalnya perkembangan apa di dunia. Nggak apa-apa kita memanfaatkan itu sebagai toolnya supaya kita tidak terbebani, ya kan? Ya cara misalnya gini kan, orang ya misalnya ini nanti kan ada berpikir, ya kan? Dulu berpikir ya berpikir, tapi sekarang berpikir itu kan macam-macam. Nah itu tool tidak menjadi masalah sama dengan kita sekarang menggunakan laptop.
menggunakan infocus sama seperti itu, jadi tidak menjadi masalah karena itu hanya tool saja ya. Sama dengan dulu orang minum menggunakan batok kelapa, terus akhirnya menggunakan porselin, terus akhirnya menggunakan gelas yang dari beling itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita harus bisa bedakan itu sebagai tool, dan inilah sebenarnya yang harus kita mengerti, kita lewati. Ya. Karena bersama nggak kebayang Pak, bahas sesi kita tadi Kang Andi bilang bermanfaat murid tadi Pak ya. Terus juga yang sekarang ini di musim hujan sering terjadi kan ya peristiwa dan bencana. Nah, itu kan yang sehari-hari. Ya. Yang akhirnya kita seolah-olah sama Pak Rosim ini di washing gitu Pak. Iya, iya. Otak kita itu. Ternyata kan peristiwa sama bencana itu ya Iya. memang yang kita saksikan. Iya. Padahal kita kan sudah tahu kan akhirnya kan. Oh iya. Yang tadinya nggak kepikiran kan. Nah, iya makanya itu. Bahkan si Jibril kok sampai ke sini gitu. Kok bisa-bisanya gitu ya? Ya, makanya Pak, maaf nih Pak ya. Ini pengamatan subjektif saya. Jadi apa nih di pengajian ini juga mungkin ada yang fokusnya spiritualitas untuk Hilang. keilahi Pak. Untuk kita ya. Nah, tapi kalau Pak Khosi ini saya lihat kombinasi keilahi sama juga keadaan lahir batin Iya. turun tadi. Iya, karena di Jawa itu sudah ilmu itu sudah menegaskan tidak mungkin Dipisah. orang itu bisa spiritualitasnya ke alam yang tinggi ya kan langsungan. Makanya harus menguasai yang lahir dengan benar. Jadi menguasai yang lahir itu harus dengan benar. Menguasai yang batin dengan benar, baru ya konsistensi dan peningkatan mutu atau quality ya dari lahir dan batin itu yang memungkinkan orang bisa quantum leap. Jadi itu. Ya. Nah, kita sebenarnya kalau mau jujur, kenapa orang Barat itu betul-betul menekuni yang lahir dan yang batin itu serius? Karena dia sebenarnya membaca kitab-kitab kita. Karena dengan cara itu nanti bisa quantum leap gitu. Nah, kita malah langsung kan, buat apa itu belajar duniawi itu? Kita kan nanti bisa. Nah, di situ ya kecelik. Jadi di situ. Ya, jadi kita itu langsung hanya diiming-iming ya bisa ke alam sana, padahal realitasnya kita di sini. Nah, di dalam hadis Nabi pun mengatakan ya. Jadi di situ dikatakan jadi man yuridu ya hayatud dunya fa alaihi bi ilmin. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia harus benar-benar menguasai ilmu dunia. Harus. Ya. Wa man yuridu hayatul ya akhirah maka fa alaihi bi ilmi. Jadi harus juga dengan ilmunya. Nah, kalau ingin mencapai ke sana kan gitu kan, harus menguasai dua-duanya, bukan salah satunya. Coba. Jadi di situ. Nah, masalahnya khazanah Arab itu hanya dualitas. Sehingga ketika orang membaca Al-Quran, kadang-kadang tidak paham alam yang di atas dualitas itu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Misalnya ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa jannah yang ditawarkan itu adalah ahsan, artinya sebaik-baik tempat istirahat. Loh, sudah dijelaskan sebaik-baik tempat istirahat, kok dia bilang kekal selamanya di sana. Loh, itu kan sudah jelas itu Al-Quran. Ya kan? Dan di jannah itulah tempat yang nyaman sebagai sebaik-baik tempat istirahat. Jadi kalau istirahat berarti nggak ada aktivitas sebenarnya kan? Iya, namanya istirahat itu ya. Aktivitasnya ya sekedar itu aja. untuk menikmati. Makanya di situ kan dan kau
mendapat apapun yang kamu minta. Kan itu sebagai tempat peristirahatan, sama dengan kita ke terminal, terminalnya penuh dengan fasilitas, mau beli ini gampang, mau beli ini gampang, seperti itu. Tapi kan terus orang nggak paham, loh, kalau gitu kekal di mana, kan gitu ya. Di ayat lain misalnya dikatakan ya, kullu shay'in halikun illa wajhah, ya kan. Jadi segala sesuatu itu apa ya? Surga, neraka itu sesuatu semuanya, ya kan. Itu halik, artinya rusak, artinya musnah, artinya fana. Terus dari mana kita menganggap kekal di dalamnya? Kan gitu, ya kan? Yang ada adalah illa wajhah. Tuhan pun tidak mengatakan illa zatullah, tidak. Karena yang ada itu ya tampilan Tuhan itu sendiri. Jadi seperti itu, manifestasi dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Ya, wajahnya ya. Apa nih? Ya di situ kan dikatakan wajahnya. Iya, wajahnya. Iya. Bahasa Inggrisnya pun his face. His face. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi banyak. Nah, tapi mengapa kita belajar agama kok jadi seperti ini? Itu tadi. Karena ada bagaimana supaya umat ini tidak pernah tercerahkan. Nah, jadi di situ. Ya. Ketika umat tidak tercerahkan, sebenarnya apa yang dijalani dalam hidup itu adalah produk halusinasinya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, makanya ya kita bongkar. Tapi namanya ilmu itu memang sulit. Makanya orang merasa, buat apa gitu-gitu. Lebih percaya yang kiai yang apa itu bilang, ya sudah zikir aja sekian nanti kan lebih mudah begitu. Ya. Dan itu bukan hanya pada orang kecil. Saya pernah ya bersama dengan seorang tokoh yang kualitasnya Habib itu memberikan seminar. Ya, tentu yang datang ini hampir semuanya kalangan atas, sarjana, ya kan. Saya sampaikan sampai selesai, ya tepuk tangan, hanya begitu. Tapi begitu si yang Habibnya ini, ya kan, bukan tepuk tangan, semua bawa botol isi air, ininya dibuka, dia bukan, nah gitu loh ya. Jadi bukan tepuk tangan meriah, bukan itu. Jadi bondong-bondong maju, bawa botol dibuka, terus diletakkan gitu, ya. Itu fakta, gitu lah ya. Jadi seperti itu, gitu lah. Perlu dikasih air liurnya juga, Pak. Ya. Makanya bangsa kita gampang sekali diadu domba. Karena itu tadi tidak menguasai lahir dengan benar, tidak menguasai batin dengan benar. Jadi dua-duanya itu harus dikuasai. Nah, orang Jawa itu menyebut penguasaan itu bontos. Bontos itu artinya gini, dikuasai tetapi bisa dilaksanakan. Tapi kalau hanya tamat, itu artinya tamat belajar. Tapi belum tentu bisa menerapkan. Nah, jadi di situ. Nah, jadi kita buka itu supaya kita paham. Ya belum masuk ini ya kan. Sekarang kita masuk ya. Sekarang masuk. Gitu ya. Sekarang kita masuk. Oke, nah ini saya ambil ayat yang kemarin, makanya tidak saya cantumkan ayatnya. Surat 46 cuma ya? 4524. Iya kan, ya. Itu adalah menggambarkan orang-orang musyrik Quraisy itu ya tidak percaya adanya kehidupan lebih lanjut. Jadi mereka itu bilang ya hidup itu ya satu kali, kemudian mati satu kali, sesudah itu finish. Nah, paham demikian ini dihalukan oleh orang Islam. Jadi hidup satu kali, mati juga satu kali, terus cuma punya kepercayaan nanti hidup di sana. Nah, ini yang salah dengan kalau kita belajar Al-Quran gitu. Al-Quran itu jelas, di bumi ini kamu mati,
di bumi ini kamu hidup, di bumi ini kamu mati, ya. Dari bumi ini pula kamu dibangkitkan, ya. Pak, izin membaca ayatnya ya. Ya. Artinya ya. Surat Al-Jasiyah ayat 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Hanya menduga, hanya halu. Yang gitu loh. Nah, hari ini diperbaiki sedikit aja kan halunya kan. Oh ya, tapi nanti ada hidup di sana. Nah, namanya hidup itu disaksikan. Dialami ya? Iya, dialami. Ya, disaksikan, dialami. Secara fisik? Secara fisik. Jadi yang mati itu, ya kalau di bahasa Jawa, ya kita ini disebut ngagesang. Ngagesang itu artinya ya kehidupan material yang diberi gesang, diberi kehidupan. Karena ini diberi kehidupan, kalau wadahnya ini sudah tidak layak untuk ditempati, ditinggalkan oleh si hidup. Tapi si hidup kan tidak mau, terus gentayangan. Nah, nanti kan jadi apa kalau gentayangan gitu kan? Dia butuh untuk hidup lagi. Nah, hidup ini di Al-Quran dikatakan, ya, bagi orang yang takwanya itu tinggi, misalnya di surat Az-Zumar ya ayat 20 kalau nggak salah, ya sekitar ayat itulah ya, itu akan berada di tingkat sampai di atasnya lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada tempat-tempat ya, yang bagus di atas dan di atasnya lagi. Ya, izin bacakan Pak ya. Iya. Surat Az-Zumar ayat 20 ya. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah, Allah tidak akan memungkiri janji. Ya, jadi kamar-kamar itu kan penafsiran. Penafsiran ya di sini artinya. Ya. Bisa itu lokasi-lokasi. Guruf. Ah, ya. Jadi itu kan bisa artinya tempat-tempat kehidupan, lokasi-lokasi. Jadi itu bertingkat-tingkat, tidak hanya sudah situ anu. Nah, kan namanya ketakwaan orang kan nggak sama, ya kan? Jadi itu bertingkat-tingkat, di atasnya masih ada lagi, ya. Nah, jadi itu pun bisa bermakna planet-planet yang lebih baik. Misalnya kita ini sudah bisa menguasai lahir dan batin dengan baik, ya bumi mungkin tidak layak buat kita. Sama dengan jasad kita ini tidak layak, akhirnya ganti jasad yang baru. Jadi tempat bumi juga begitu, ya. Kita harus bukan ingat ini, harus tahu ya bahwa di alam raya ini yang sudah terpetakan saja, sudah terpetakan ya. Itu ada 200 miliar galaksi. Galaksi ya. Satu galaksi itu ada kayak galaksi Bima Sakti itu isinya apa itu 200 miliar tata surya. Lah satu tata surya saja kayak matahari yang ini aja ada berapa planet, ya kan? Jadi itu untuk hidup. Kalau hidup terus berhenti itu namanya mati. Jadi hidup itu hidup terus. Ya, kalau hidup tapi nggak bisa kemana-mana itu disebut di Al-Quran la yamutu fiha wa la yahya. Mereka itu hidup enggak, mati enggak. Loh, coba, nggak enak kan malah begitu itu kan? Hidup enggak, mati enggak, coba. Beban masyarakat iya gitu ya. Apanya? Jadi beban masyarakat iya gitu ya. Iya, kan gitu kan. Ya. Makanya di dalam salah satu buku yang saya tulis saya jelaskan. Apa artinya hidup tidak, mati tidak itu? Hidup itu punya keinginan, punya kehendak, tapi nggak bisa memenuhi itu. Berarti sama dengan tidak hidup, kan gitu kan? Ya. Tapi mati tidak, karena masih punya keinginan, ya kan? Kalau sudah mati betul ya nggak punya apa-apa, nggak punya keinginan, nggak punya itu.
Ini punya keinginan tapi nggak bisa meraih, kan gitu. Ya. Jadi Al-Quran sendiri yang menggambarkan la yamutu fiha wala yahya. Itu bukan orang-orang yang bilang gitu loh, tapi Al-Quran. Ya. Saya itu sering, ya, Al-Quran sebenarnya, ya, maka ada kajian saya secara khusus yang mengkaji Al-Quran itu based on urutan wahyu turun. Ya. Sehingga gini toh sebelum ada ini itu tahu kita gitu. Nggak direkam Pak itu? Ya? Kajiannya? Direkam nggak kajiannya? Enggak. Nggak direkam. Kita pengen dengar ya. Jadi itu kajian-kajian, ada beberapa majelis yang eksklusif ya kan. Iya. Jadi itu begitu. Jadi kita sekarang kan mandang Islam itu langsung ayatnya begini lah, nggak tahu asal usulnya, ya kan. Jadi mengapa misalnya kayak nanti ada urutan, ya kan, tabbat yada abi lahabi wa tab, ya kan. Jadi itu kan karena kemarahan istilahnya terhadap Abu Lahab. Ya. Nah, mengapa sampai marah? Nah, disinilah ada histori. Jadi kita tahu, ternyata sampai perkembangan di sini Nabi dihadapkan, ya, sehingga ada kemarahan, yaitu pengutukan terhadap Abu Lahab. Nah, terus kita juga jelaskan siapa Abu Lahab itu, bagaimana hubungan dengan darah dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi orang tahu betul perkembangan Islam, ya, istilahnya by progress, gitu loh, ya. Itu semua ya juga ya, kita jadi betul-betul mendalam dari itu. Nah, tapi kan agama itu sudah saya tulis di buku Seksi Jenar ini, yang pertama yang makna kematian. Agama itu juga diperlukan oleh orang-orang yang mencari kehidupan, ya. Makanya dipertahankan mati-matian, nggak boleh orang berselisih pendapat dengan dirinya. Nah, jadi di situ, ya, selalu nanti ada muncul, selalu ada yang mengatakan itu aliran sesat, selalu begitu. Ya, karena ada orang yang menganggap bagian dari, ya, kehidupan itu diambil oleh orang lain. Makanya kalau ada yang baru itu sesat. Sedangkan yang baru mengatakan yang sudah ada itu sesat. Jadi seperti itu. Sama saling menyesatkan. Ya, saling menyesatkan. Ya. Jadi kita itu mulai harus belajar terang gitu kan. Ya, kalau itu tadi kan, kalau cangkir kita ini kosong, kita nanti bisa mengisi. Jadi meskipun tidak saya ajarkan, akhirnya bisa nangkap yang lain-lain. Oh iya ya, kalau urut itu begini ya, akhirnya bisa timbul sendiri. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika orang itu meyakini bahwa hidup hanya sekali, terus setelah itu mati dan beres, ya, itu permana kita itu jelek langsung. Hanya kepercayaan begitu aja? Iya, iya. Karena itu realitas penolakan eksistensinya. Jadi orang ya tidak percaya adanya kelanjutan hidup itu berarti membunuh dirinya sendiri. Makanya ada alasan di Al-Quran, ya kan, ya, apa ini pada surat 4 ayat 129 atau apa, yang jangan membunuh dirimu sendiri itu, wala takut dulu ampusakum itu, ya. Nah, jadi jangan membunuh dirimu sendiri. Ini jangan dipahami sekedar membunuh ragawi, tapi juga membunuh jiwamu. Nah, makanya di situ bukan disebut membunuh tubuhmu, ya, tapi ampusikum. Nah, jadi jangan membunuh dirimu. Jadi diri, ya, diri itu manifestasi dari lahir dan batin. Jadi seperti itu. Jadi drop. Makanya orang yang bunuh diri itu bukan hanya Islam, agama apapun, ya, menyatakan bahwa
ia tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Ya. Saya pernah nonton film 49 Days, itu film Jepang. Itu ada orang yang bunuh diri, ya. Karena suaminya itu pejuang, tapi karena dihukum mati, dipenggal, ya, ada yang mengkhianati, dipenggal, lalu istrinya itu merasa kehilangan, lalu dia bunuh diri. Istrinya ini bunuh diri. Ya. Nah, nggak menemukan jalan pulang si istrinya ini, malah menggoda si suaminya yang dipenggal itu. Ya. Tapi ada pendeta yang ketika mau dipenggal itu kan didampingi pendeta. Ya. Karena kamu itu benar, saya akan terus ya mengikuti perjalananmu. Jadi kalau jiwanya dia mulai terayu oleh jiwa istrinya yang bunuh diri, langsung diingatkan, ingat, ya, jangan sampai jalan yang ditunjukkan istrimu itu. Dia sekarang di alam neraka. Maksudnya dalam neraka itu alam yang sudah tidak tahu lagi kemananya. Nah, begitu sudah 49 hari, ya, inilah waktu maksimum kamu harus tinggalkan alam ini, harus ke alam berikutnya. Nah, di Jawa itu juga ada namanya alam Kamaloka, lamanya 40 hari. Nah, kalau orang Jepang tadi 49 hari. Ya. Jadi itu ilmu-ilmu tua. Ya, jadi di situ. Nah, disinilah kita ajarkan ajaran Siti Jenar itu dengan nanti itu tool saja kalau kita gunakan cara-cara yang modern itu. Tapi prinsip ininya dulu kan kita pahami gitu loh ya. Jadi permana berkurang. Surat An-Nisa ayat 29. Ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Iya. Tadi kelewatan 100 ya. Iya. 109. Ya. 29. Nah, ini kita itu juga gitu, nggak perlu ya ngapalkan apa ini sampai Iya, kalau permana itu kita ini ingat kok, ada kok ayat itu, gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jaga kita jangan sampai permana itu berkurang. Jadi gini loh, permana kita asli itu selalu berkurang. Seperti kita beli aki, ya kan, aki mobil, ya. Itu kan biasa ya, paling-paling untuk 1,5 tahun Pak sudah ganti lagi kan gitu kan. Ya. Kita semenjak bayi itu sudah ada jatah. Lah jatah itu kita peroleh dari mana? Dari buah karma kita. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Kehidupan yang sebelumnya. Ya. Nah, tapi kan begitu kita lahir, permana ini digunakan untuk menjalankan jantung kita, paru-paru kita, hati kita, limpa kita, usus kita, ginjal kita, alat kelamin kita, otak kita. Ini dipakai terus. Ya. Jadi makanya ada guyonan kan, kalau yang paling boros itu kan pemakai di otak. Iya. Ya kan? Yang paling boros itu. Sehingga ada guyonan kan, kalau otak itu dijual, mungkin yang paling mahal otaknya orang Indonesia. Karena jarang dipakai. Jarang dipakai. Kalau otaknya orang Barat itu nggak laku kan. Murah. Sudah ya murah kan gitu kan. Ya. Jadi ini kita pakai semuanya. Second masih bagus. Ya. Nah nanti kalau kita tidak ada upaya apapun, ya akan habis sesuai dengan pemakaian. Ya, jadi disitulah disebut umurnya selesai, gitu kan. Nah, namun orang bisa terus menambah. Ya, jadi ini artinya ekstra yang kita tambahkan. Mana buktinya? Ya gampang, dulu harapan hidup bangsa kita saja itu rendah, ya kan? Nah, kalau orang dibuat pasti ya sudah umurnya pasti segini, nggak ada orang berusaha, negara berusaha untuk ini rata-rata hidupnya itu menjadi
naik. Nah, di situ. Nah, itulah dia. Jadi ilmunya konkret, orang bisa belajar. Nah, jadi di situ. Ini kita terus. Nah, kita juga bisa jaga kan kesehatan kita dengan cara apa? Ya, ini harus terus mengisi kan gitu kan. Iya, jadi generator kita ini kita jalankan terus supaya terjadi proses mengisi ya. Bedanya kalau mobil itu ngalami cut out ya. Cut out dari orang Jawa, cut out. Jadi kalau generator ngisi aki dan akinya penuh itu langsung putus. Kayak kita ngisi HP, begitu penuh itu langsung otomatis putus. Ya. Tapi kalau kita tidak, nah itu kan. Jadi kalau kita ngisi terus tangkinya sudah penuh, maka dikonversi menjadi pranawa. Untuk kehidupan berikutnya. Bukan ya? Untuk supaya kita tidak tersesat jalan waktu setelah kematian. Jadi yang dipakai ya tetap permana. Jadi nanti kan gini kan kita ini tadi ada usia apa itu tangkinya itu sudah selesai. Ya. Tapi kita penuh terus kan. Ya ini yang dipakai nanti juga untuk kehidupan yang akan datang. Tapi kan tadi Bapak bilang bahwa di kehidupan sebelumnya kita ada karma yang digunakan buat kehidupan yang sekarang. Iya. Apakah itu pranawa itu bukan? Apanya? Pranawa dari kehidupan masa Bukan. lalu? Bukan. Jadi buah ya namanya apa itu permana ya buah dari perbuatan kita. Ya, tapi kan sekarang ini kita berbuat baik belum tentu sudah berbuah kan gitu kan. Nah, itu nanti kan yang penting pranawanya ini isi dulu kan. Sehingga dia alam sana itu tidak bingung. Ya kan. Nah, terus ada buah-buah karma. Nah, itu yang jadi yang itu nanti berikutnya. dipakai untuk kehidupan berikutnya. Nabung-nabung ya siap dari sekarang. Kehidupan. Ya. Jadi selain apa itu untuk kehidupan sana kan akhirnya untuk bisa milih. Ini kan pranawa. Jangan lahir jadi anaknya orang itu. Nah, jadi jadi semakin tinggi pranawanya, semakin bisa memilih ya di mana kita dilahirkan dan anak siapa kita dilahirkan. Iya. Ya. Nah, namun setelah lahir lagi orang kan lupa terhadap semua itu. Kadang-kadang terseret ke ini kan gitu kan. Nah makanya orang terus dididik baik itu supaya selalu ingat yang baik-baik terus. Ya, pendidikan itu disebut baik kalau berhasil ya, mencetak orang-orang yang baik. Jadi kalau negara ini mencetak tokoh-tokoh yang koruptor, berarti tidak baik pendidikannya, gitu loh ya, sederhana ya. Jadi ini kepentingannya itu bukan hanya kita sebagai individu, tapi kita sebagai individu, kita sebagai keluarga, kita sebagai bangsa. Kalau permana kita baik, kan sisanya kan diubah jadi pernawa, ya kan? Nanti bisa dilahirkan kembali bersama orang-orang dekat kita lagi. Makanya ada orang yang dilahirkan itu padahal asalnya nggak kenal, terus kok ya macam saja, baik-baik, kok ini kayak saudara saya dan sebagainya. Nah seperti itu. Pak, artinya hubungan antara orang tua dengan anak misalnya, apakah berlaku di kehidupan dunia ini atau juga bisa berlaku di kehidupan setelah kematian yang tadi bisa berlaku? Iya, begitu pranawa banyak, ya kan di Al-Quran juga disebutkan kan bahwa dan bagi orang-orang yang saleh, yang bertakwa, maka akan kami pertemukan kembali dengan kakeknya, dengan bapaknya, dengan saudaranya. Nah seperti itu. Ya. Jadi dalam kehidupan itu bisa seperti itu, gitu loh. Ya. Nah disinilah kita harus bisa memahami. Kalau kita terus centang perenang ya nggak bisa. Jadi maka permana jangan dibiarkan berkurang. Kan gitu. Sebentar tadi, Ibu Ati mau nanya apa, Bu? Enggak, tadi Pak Pecim kan bilang bahwa pada saat permana kita penuh, kata Pak Pecim kan dikonversi menjadi pranama ya Pak ya?
Iya. Anggaplah pranawa kita banyak pada saat kita raga kita wafat, pranawa ini yang akan menjaga supaya kita Iya, betul. menemukan jalan yang baik. Betul, gitu ya. betul. Makanya istilahnya Bapak bisa memilih. Bisa mau memilih, iya. Kembali sebagai yang siapa, Betul, gitu. betul. Dari di situ. Ya. Kan saya waktu awal-awal sudah menjelaskan bahwa setiap alam itu butuh energinya sendiri. Ya kalau kita fisik ya daya dibutuhkan. Ya daya, makanya kalau kita tidak makan ya lapar. Nah, itu memang kebutuhan fisik kita. Jadi di situ. Nah, kalau permana dan daya itu bisa berimpit ya bagus. Misalnya ya, ada orang kan, ya kayak orang Jepang itu sudah terlatih kan. Jadi jam berapa saja dia bekerja, kalau toh tugasnya belum selesai, dia tidak merasa lapar. Tapi orang kita lalu buru-buru cari restoran, ya kan. Jadi itu artinya sudah berimpit, gitu loh. Ya. Bocor. Nah, ya sudah menyatu. Jadi dia sudah nggak lagi kepikiran. Nanti kan ada restoran tuh itu. Sama dengan orang puasa, pertanda bahwa kalau dia tidak terpancing tergopoh-gopoh berbuka, menandakan bahwa permananya sudah bekerja bersama dayanya. Ya. Tapi umumnya kita kan malah sudah jaga-jaga itu di restoran. Kalau yang namanya ya puasa, kalau nggak jam 5:30 datang gitu. Ya. Jadi apa artinya yang dimaksud dengan hadis menyegerakan berbuka puasa kalau gitu Pak? Apa ini? Kan ada hadis yang Ya kan hadis itu kan untuk kalangan tertentu. Rasul berbicara dengan siapa? Oke. Ya kan? Kalau Rasul berbicara dengan umat secara common sense-nya umat ya segerakan daripada nanti nggak ini kan gitu kan. Ya. Paham. Kan Rasul sendiri bilang, jangan niru aku, puasaku itu wisol. Ya kan? Saya bersambung, bisa 3 hari tidak makan. Nah, jadi kalau dia menyuruh menyegerakan itu, ya untuk orang-orang yang nggak tahan itu. Gitu. Paham. Ya. Jadi di situ. Oke, nah, jadi kita perlu mengingat kembali bahwa ketika seseorang dilahirkan, ia telah dibekali sejumlah permana. Tergantung buah karma yang diperolehnya dari kehidupan sebelumnya di dunia ini. Lalu permana itu dipakai, organ tubuh bekerja, menyebabkan tumbuh dan kembang. Jadi gini ya, sel itu sendiri dari daya, dari makanan, minuman, sel itu sendiri. Ya. Nah, tetapi untuk dia terus tumbuh, ya kan? Nah, ini dari permana. Begitu tumbuh, selnya diisi oleh makanan dari duniawi kita. Jadi seperti itu. Ya. Tapi ini ada batasnya kan. Makanya kalau kita itu makan terus, tidak berarti sel tumbuh terus. Ya. Dia akhirnya berhenti. Lalu makanan itu diubah menjadi lemak, disimpan dalam tubuh dan orang menjadi gemuk. Ya. Walaupun gemuk itu sendiri tidak sepenuhnya tergantung dari makanan. Ya. Jadi itu saya ini ngajar di mana-mana, makannya sedikit, tapi gemuk aja. Sebab saya itu selalu bilang nggak bisa kalau sudah biasa lapar ya, terus suruh makan banyak itu ya di perut itu nggak enak gitu. Nah makanya Buddha-Buddha di Cina, di Jepang itu kan digambarkan ini, padahal Buddha itu rajin itu sampai hari-hari nggak makan, tapi tetap digambarkan. Nah itu sebenarnya permananya yang menopang. Jadi di situ. Sebenarnya kehidupan itu endingnya apa? Loh, kalau punya ending itu mati, Bu. Enggak, maksudnya kan setelah selesai itu kan. Loh lah iya. Kalau punya ending itu bukan kehidupan, Bu. Kalau punya ending itu kematian. Ini yang banyak salah orang mengerti. Namanya kehidupan yang nggak punya ending. Oh namanya hidup.
Artinya hidup itu tidak ada lawan katanya ya Pak? Ya nggak Yang ada. mati kan lawan katanya lahir, bukan Iya. Karena dilahirkan ada kematian. Iya, kan ada gitu. kematian. Konsep moksa itu Apanya? moksa. Loh, moksa itu kan mengakhiri sistem yang ada. Jadi yang sudah dipakai sekarang itu sudah tak tinggalkan, nggak berfungsi buat saya. Saya pakai sistem yang lebih baik lagi. Kan seperti itu, ya. Jadi hidup itu adalah yang namanya hidup itu terus menunjukkan kehidupannya. Jadi itu. Memang Makanya ada perbedaan makna antara moksa dalam arti yang spiritual itu dengan moksa yang dalam ini Pak ya, dengan iya. tradisi Jawa. Ya, ini, Pak. sebenarnya moksa itu kalau yang di Jawa itu adalah ya, terurainya segenap pembentuk badan. Itu moksa. Karena orang India ya nuwun sewu tidak mampu, maka diajarkan dengan pengertian bebas kemelekatan. Iya, bebas kemelekatan. Itu belum moksa kalau bagi orang Jawa. Belum moksa. Iya. Karena bebas kemelekatan itu hakikatnya juga tidak ada, dia masih melekat. Melekat terhadap Kemelekatan. tidak kemelekatan itu. Jadi moksa itu kemampuan untuk menguraikan kembali seluruh unsur yang membentuk tubuh. Kan kita ini lahir berupa sperma yang kecil kan, Iya. sama sel telur kan. Ya. Terus ini kan disusun tubuh ini, lalu diurai lagi, gitu loh, ya. Diurai sehingga tidak ada lagi wujud kita secara ragawi. Nah, itu akan menghasilkan menebar permana bagi sekelilingnya. Makanya di mana ada orang moksa, subur sekali lingkungan itu. Jadi kalau Pulau Jawa di seluruh dunia itu paling subur. Karena dulu gitu loh ya, di antara nenek moyang kita itu banyak yang pandai moksa. Jadi subur sekali. Jadi di situ, ya, nggak ada loh pulau yang kecil. Pulau Jawa itu kalau di peta dunia itu, tapi penduduknya berapa coba? Ya, kita mentah-mentahan saja Banten itu ada berapa, ya kan? Jawa Barat itu sudah dipotong Banten itu 48 atau berapa juta itu, ya. Nah, jadi ada sekitar 165 juta dari 280 juta penduduk. Padahal luas Pulau Jawa itu hanya 1/20 dari daratannya. Ya. Kalau luas daratan Indonesia itu tidak termasuk lautnya itu 1,9 juta kilometer. Jadi tidak termasuk lautnya. Nah kita 1/20-nya. Iya. Nggak ada. Kita ke Australia, komplang gitu kan, iya daratannya, ya kan. Pak, orang meninggal itu kan doanya mudah-mudahan dapat surga abadi gitu. Oh. Sebenarnya apa ya maksudnya? Bukan doa Arab atau doa Indonesia kan gitu kan. Lah iya, jadi abada itu bahasa Arab kan, diterjemahkan abadi sehingga keliru di dalam memahami. Ya, kan sudah dikatakan tadi, kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi nggak ada yang abadi itu. Ya. Nah, terus kata abada di dalam Al-Quran itu bisa diterjemahkan lama sekali. Ya, disebut lama sekali karena orang tidak tahu kapan bisa keluar dari neraka. Orang tidak tahu kapan keluar dari surga. Karena itu kan tadi jannah itu adalah tempat istirahat yang baik, neraka itu adalah tempat istirahat yang buruk. Tempat istirahat kedua-duanya itu yang panas. Tempat istirahat yang panas. Di situ. Gak enak gitu ya. Istirahat yang panas. Orang betul-betul tidak paham mengapa Al-Quran tidak dipahami secara umum, ya karena mubalik-mubalik hanya mengajarkan comotan-comotan ayat. Nah, coba itu belajar. Dulu Rasul pertama menerima wahyu apa? Kan orang hanya ingat 5 ayat
ya, Iqra sampai 5 ayat. Sampai 5. Iya. Ya.